Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang gadis remaja yang dikenal cerdas, baik, dan cantik. Gadis itu diketahui masih bersekolah, namun dia juga sambilan bekerja paruh waktu untuk membantu pendapatan dari keluarganya. Dan naasnya, pada suatu malam ketika sedang dalam perjalanan pulang bekerja, gadis itu pun diculik oleh 4 orang pria yang akan meminta tebusan ratusan juta kepada keluarga sang gadis. Kasus yang dijuluki sebagai si cantik sekolah kulai ini telah menjadi salah satu kasus kejahatan paling terkenal di Malaysia, di mana semua orang saat itu mengikuti perkembangan kasusnya yang mana awalnya sebagai kasus penculikan, kemudian berubah menjadi kasus pengeksekusian yang sangat menyedihkan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus kejahatan ini dan apa alasan pelaku menargetkan si gadis sebagai objek? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di sebuah kota yang tenang, tepatnya di Kulai, Johor, Malaysia, ada seorang perempuan bernama Lai Ying Sing yang lahir pada tanggal 16 April 1992. Lai Ying Sing ini memiliki orang tua yang bernama Lai Teng Song dan Chi Siu Pei. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saat berusia 16 tahun, Lai bersekolah di SMK Sultan Ibrahim, sebuah sekolah yang cukup terkenal di daerah Kulai. Di sekolahnya, Lai dikenal sebagai siswi yang cukup populer di kalangan guru dan teman-temannya. Karena selain parasnya yang cantik, Lai juga merupakan salah satu siswi yang berprestasi yang telah banyak memberikan penghargaan untuk sekolahnya. Lai memiliki hasrat untuk belajar lebih dari sekedar mendapatkan nilai bagus saja. Dia benar-benar menikmati setiap tantangan, dan bahkan gurunya hampir selalu memuji rasa penasaran Lai terhadap pembahasan-pembahasan yang sulit ketika sedang belajar di kelas. Lai pernah bercerita kepada teman-temannya bahwa dia berencana untuk melanjutkan kuliah di negara Taiwan nantinya, dan dia juga bercita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Sehingga Lai berpikir bahwa dia harus bekerja keras untuk menggapai semua hal yang dia inginkan. Selain bersekolah, Lai memiliki komitmen untuk berkontribusi membantu perekonomian keluarganya. Sehingga di usianya yang masih 16 tahun, Lai Ying Sing memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Kulai. Sebenarnya hal ini bukan karena orang tuanya tidak mampu membiayai keluarga mereka, tetapi memang Lai Ying Sing ini terlalu rajin sebagai anak. Dia beralasan kalau dia bekerja, dia bisa memberikan saudaranya hadiah dan juga dia bisa menabung untuk dirinya sendiri. Orang tuanya sempat melarang dan meminta Lai untuk fokus ke pendidikan saja. Namun Lai tetap bersikukuh untuk bekerja, dan dia berhasil meyakinkan orang tuanya kalau ia bisa menjaga diri serta bertanggung jawab dengan pilihannya. Akhirnya, setelah memutuskan untuk bersekolah sambil bekerja paruh waktu, nasib Lai Ying Sing pun ternyata tidak berujung kepada kebaikan. Yang mana hal ini justru akan menjadi sebuah malapetaka yang akan mengguncang negara Malaysia. Pada tanggal 11 September 2008, Lai Ying Sing berangkat bekerja untuk mengisi shift kerjanya. Dia melewati jalanan kota Kulai yang dikenal ramai seperti biasanya. Sesampainya di tempat kerja, Lai Ying Sing mulai bekerja sebagai pelayan toko di toko retail itu. Hingga akhirnya shiftnya pun selesai pada malam hari. Kemudian setelah berberes, Lai Ying Sing pun pamit kepada rekan-rekan kerjanya. Dan dia pulang sendirian menuju rumah dengan melewati jalan yang sama. Namun anehnya, setelah pergi dari tempat kerjanya itu, Lai Ying Sing tidak pernah sampai ke rumahnya. Orang tuanya yang merasa heran dan khawatir terus mencoba menghubungi Lai Ying Sing, tetapi gadis itu tidak pernah mengangkat panggilan. Lai yang biasanya selalu memberikan kabar kemana dia pergi, namun entah mengapa di malam itu dia menghilang di dalam keheningan. Kemudian pada pagi harinya, orang tua Lai yang belum tidur semalaman tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari penelpon yang tidak dikenal. Si penelpon mengatakan kepada mereka kalau Lai Ying Sing telah mereka culik, dan untuk membebaskan putrinya itu, keluarga Lai wajib membayar tebusan sebesar 60.000 ringgit atau sekitar 222 juta rupiah. Orang tua Lai yang mendengar ancaman itu seketika merasa kaget dan panik. Mereka tanpa pikir panjang langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian langsung membentuk tim khusus untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh para si penculik. Sementara orang tua Lai Ying Sing dengan bergegas segera mengumpulkan uang tebusan yang mereka pinjam dari para kerabat mereka.
Keesokan harinya, pada tanggal 13 September 2008, orang tua Lai Yingxing ternyata hanya bisa berhasil mengumpulkan uang sebesar 33.000 ringgit. Dan setelah menghubungi si penculik lagi, mereka pun menolak untuk menerimanya dan memilih memutuskan kontak dengan keluarga Lai Yingxing. Kemudian di sisi lain, polisi terus berusaha melacak nomor telepon si penculik dan memantau setiap aktivitas yang terkait dengan mereka. Dan setelah penyelidikan yang begitu rumit, polisi berhasil mendapatkan lokasi penelpon yang mengarahkan mereka ke distrik Kulai, Jaya, Johor. Polisi juga menyelidiki lokasi penyerahan uang tebusan yang sempat disebutkan oleh pelaku sebelumnya. Lalu pada tanggal 15 September 2008, polisi akhirnya membuat terobosan dengan berhasil mengamankan 7 orang pemuda yang diduga pelaku. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, 3 dari 7 pemuda tersebut dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sementara 4 lainnya tetap ditahan dan langsung dituduh secara resmi. Dalam proses interogasi itu, diketahui bahwa keempat tersangka ternyata memang merupakan teman sekolah dari Lai Yingxing. Mereka berempat adalah Wong Sung Heng berusia 16 tahun, Teh Kim Hong berusia 22 tahun, Le Sung Long berusia 17 tahun, dan Wong Kah Wai berusia 16 tahun. Meski para tersangka telah tertangkap, sebuah fakta memilukan akhirnya terungkap. Mereka mengaku kepada pihak kepolisian bahwa Lai Yingxing tidak lagi mereka sekap, tetapi sudah meninggal dunia menjadi mayat. Pada tanggal 17 September 2008, para tersangka mengarahkan pihak kepolisian ke lokasi tempat mereka membuang jasad Lai Yingxing, yaitu di sebuah hutan yang terletak dekat Taman Putri Kulai. Setibanya mereka di sana, polisi akhirnya menemukan jasad Lai Yingxing yang telah membusuk dan terbakar hangus di semak-semak. Keluarga korban yang juga ikut di lokasi penemuan seketika merasa hancur melihat kondisi Lai Yingxing yang tak lagi berbentuk. Mereka mau tak mau harus menerima kenyataan pahit bahwa Lai Yingxing telah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Pihak forensik mengungkapkan otopsi dari jasad korban. Mereka mengatakan kalau Lai Yingxing diduga telah mendapatkan penyerangan dengan cara dicekik di bagian leher hingga sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah pelaku menyadari dia tidak lagi bernyawa, mereka langsung membakar jasad Lai Yingxing dengan kobaran api. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, keempat tersangka merupakan teman dari sekolah yang sama dengan korban. Dan menurut keterangan dari ibu korban yang bernama Chia Siope, putrinya pernah bercerita bahwa dia telah menolak ungkapan cinta dari salah satu pelaku. Sehingga muncullah beberapa spekulasi kalau pengeksekusian ini dilatar belakangi oleh tindakan sakit hati dan balas dendam. Lalu, pada tanggal 25 September 2008, tepatnya setelah 10 hari para tersangka ditahan, mereka akhirnya secara resmi didakwa dengan tuduhan penculikan dan pengeksekusian. Proses hukum yang dilakukan kepada mereka begitu rumit, karena 3 di antara 4 tersangka merupakan anak di bawah umur. Sehingga jika mengikuti hukuman Malaysia di tahun tersebut, anak di bawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman eksekusi, melainkan mereka hanya dapat dipenjara tanpa batas waktu tertentu. Keempat pelaku diadili di Pengadilan Tinggi Johor pada tahun 2010. Menurut jaksa penuntut, keempat pemuda tersebut secara bersama-sama menculik Lai Yingxing saat gadis itu pulang bekerja pada pukul 10 malam di tanggal 11 September 2008. Mereka mencekik Lai Yingxing sampai tewas dan kemudian membakarnya dengan tujuan menghilangkan alat bukti. Selain itu, terungkap juga bahwa seorang tersangka sangat mengenal orang tua korban. Dan ketika berita hilangnya Lai Yingxing menyebar, dia sempat berpura-pura khawatir dengan mengunjungi keluarga korban untuk memberikan simpati. Dan bahkan dia dengan gilanya juga menyarankan kepada mereka untuk membayar uang tebusan tersebut agar Lai Yingxing cepat diselamatkan. Namun saat itu sayangnya, keluarga korban tidak mengetahui bahwa dia adalah salah satu pelaku. Saat persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2010, Hakim Muhammad Zawawi membebaskan kembali 1 dari 4 tersangka yang bernama Wong Kah Wai. Hakim mengatakan bahwa mereka telah meninjau bukti-bukti dan menyimpulkan kalau pria tersebut tidak bersalah atas semua tuduhan yang dijatuhkan. Namun pada ketiga tersangka lainnya, Hakim menemukan bukti yang kuat untuk menjerat mereka.
Jadi pada tanggal 21 Februari 2011, hakim menghukum mereka dengan kedua tuduhan, yaitu penculikan dan pengeksekusian. Hakim memutuskan untuk memberi mereka hukuman maksimum yang diperbolehkan di negara Malaysia, karena saat itu hakim melihat beratnya pelanggaran dan kurangnya penyesalan dari para tersangka. Vonis mereka dijatuhkan pada tanggal 31 Maret 2011. Leong Sung Long dan Wong Sung Heng dibebaskan dari hukuman eksekusi dan mendapatkan hukuman penjara tanpa batas waktu dengan mengikuti kebijakan dari Sultan Johor. Sementara Teh Kim Hong yang saat itu sudah berusia 25 tahun tetap dijatuhi hukuman eksekusi dengan cara digantung. Ketika Teh Kim Hong dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman eksekusi, dia melakukan banding ke pengadilan lebih tinggi. Namun, pada tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 19 Oktober 2015, baik pengadilan banding maupun pengadilan federal Malaysia, keduanya menolak banding yang dilakukan oleh Teh Kim Hong. Sehingga, Teh Kim Hong tetap dihukum eksekusi dan orang-orang yang mendengarkannya merasa lega dengan putusan tersebut. Tetapi lagi-lagi sayangnya, rasa lega itu ternyata tidak berlangsung lama. Ketika Teh Kim Hong masih menunggu hari eksekusinya tiba, negara Malaysia menghapus hukuman eksekusi wajib untuk para terdakwa. Mereka mengeluarkan pilihan-pilihan hukum yang baru untuk kasus pengeksekusian. Salah satunya hukuman penjara selama 30-40 tahunan. Akhirnya, setelah proses pengadilan yang panjang, pengadilan federal memutuskan mengganti hukuman eksekusi untuk Teh Kim Jong menjadi hukuman penjara 40 tahun dan juga 17 cambukan rotan. Di samping itu, keluarga korban yang mendengarkan kabar ini sangatlah merasa sedih dan khawatir. Mereka takut kalau nantinya para pelaku bebas dari penjara, mereka pasti akan menjadi target selanjutnya. Karena mengingat pada persidangan awal, para pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Akibat dari kasus yang tragis ini, keluarga korban terus merasakan duka atas kehilangan putri kesayangan mereka. Keluarga dan beberapa organisasi lainnya terus berupaya menjadi pendukung vokal untuk hukum yang lebih adil bagi para korban kejahatan. Pengurangan hukuman yang diberikan kepada Teh Kim Jong masih menjadi perdebatan yang besar di negara Malaysia. Mari kita doakan semoga Lai Ying-sing dapat beristirahat dengan damai di atas sana. Dan semoga kebaikan yang pernah dia berikan selama masa hidupnya akan selalu diingat untuk selama-lamanya. Dan untuk kita semua, semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.